Selamat datang di podcast Meet the Expert. Batuk merupakan masalah kesehatan yang paling sering ditemui pada anak-anak, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Batuk adalah respon alami tubuh dan ketika anak mengalami batuk, berdahak misalnya, mungkin saja memerlukan perhatian khusus. Dan batuk berdahak pada anak bisa menjadi tanda bahwa tubuhnya sedang berusaha membersihkan saluran pernafasan dari lendir atau zat iritan. Lalu, apa yang harus dilakukan saat anak mengalami batuk berdahak? Mari kita ketahui lebih lanjut bersama saya, Immanuel Tagalung, dan sudah hadir di studio SOPRX, Dr. Sandi Prutamagani, Medical Affairs Soho. Terima kasih dok, sudah datang ke studio kami. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Terima kasih juga loh sudah mengundang Pastilah. Ini kan kita ngomongin batuk nih, ya. Kebetulan kan kalau sekarang kan musim hujan nih pasti banyak batuk nih dok. Betul. Nah pertanyaan saya yang pertama nih dok, penyebab batuk tuh sebenarnya kenapa sih dok? Oke. Ini bagus nih. Ini juga banyak sebenarnya kita banyak ditanyain juga ya, apalagi banyak isu-isunya katanya COVID lagi naik lagi nih ya. Betul. Nah itu ya. Nah makanya sebenarnya kalau kita ngomong batuk, sebenarnya itu kan dia salah satu gejala dari penyakit utamanya tuh apa sebetulnya. Kita kan kalau yang sekarang ini kita tahu ISPA. Betul. Ya kan, jadi ada infeksi saluran pernapasan sebetulnya. Infeksi saluran pernapasan itu nanti juga cukup banyak, ya kan. Nanti bisa contohnya ada bronkitis, ada bronkopneumonia, atau mungkin sekarang yang lagi serem kayaknya di Cina ada pneumonia juga ya. Nah, itu juga sebetulnya penyakit utamanya. Nah, batuk ini adalah gejalanya sebetulnya di situ, ya kan. Nah, kadang-kadang juga kita mikirnya batuk tuh harus karena kita sakit nggak sih? Enggak sebetulnya. Tadi sebetulnya batuk itu pun juga sebetulnya adalah refleks dari badan kita buat ngeluarin kotoran dari saluran nafas kita. Mungkin kita kehirup debu kah? Atau kita lagi kehirup zat-zat iritatif yang lain kah? Nah itu makanya kita jadi batuk. Nah itu kurang lebih kayak gitu tuh Pak. Kayak gitu tuh ya. Nah kalau di anak kecil sendiri, batuknya ada berjenis-jenis nggak dok? Atau memang cuman ya udah pokoknya satu jenis batuk? Oke, nah ini juga bagus. Nah jadi kalau kita ngomong batuk tuh ya, kalau biasanya aku tuh baginya ada yang dari sisi durasinya sendiri, ada yang namanya batuk akut, subakut, atau batuk yang kronis, atau nanti jenisnya nih. Ya, tadi kayak Pak Iman bilang nih, ada yang batuk berdahak, kalau nggak kering. Betul, nah, itu betul. jadi itu jenis-jenisnya aja tuh. Kalau misalnya yang akut kan masih yang awal-awal nih batuk nih, ya kan. Nanti kalau nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat, udah dikasih treatment, kita masuk ke subakut, ya kan. Nanti kalau misalnya udah sampai, contohnya sampai di atas 8 minggu, nggak sembuh-sembuh juga, nah ini kita mesti curiga nih, ini batuk kronis nih, udah pasti penyakit awalnya penyertanya nih, nggak mungkin enteng punya nih. Ya kan kalau 8 minggu kan udah pasti amit-amit kita udah mikir kayaknya TBC nih anak nih. Benar. Ya kan atau enggak ini asmanya udah berat punya nih jangan-jangan. Ya kan tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua kan juga 2 minggu 3 minggu nggak sembuh udah panik biasanya orang tua ya. Betul. Nah gitu. Jadi di anak-anak pun juga sama dengan dewasa berarti itu. Betul. Berdasarkan jenis bisa dahak sama kering, berdasarkan durasi ada 3 kategori tadi. Betul. Jadi dewasa anak-anak sami mawon sebenarnya. Sama Pak, betul. Oke. Nah, kenapa batuk itu bisa ngeluarin lendir, dok? Nah, ini juga lebih bagus lagi. Nah, ini tadi kita sebenarnya kalau ngeliatin fase perjalanan batuk sendiri, itu tuh sebetulnya kan tadi kayak tadi disampaikan Pak Iman juga. Kita mungkin ngehirup zat-zat iritatif. Atau enggak mungkin kita lagi kumpul sama temen yang kebetulan lagi sakit. Pas sakit batuk-batuk. Nah, ya kan? Habis itu virus bakterinya muncrat lah. Ya kan? Itu kan COVID juga awalnya kayak begitu kan sebetulnya kan. Iya. Nah, begitu nanti virus bakterinya masuk ke saluran nafas kita, ya kan? Nah, itu tinggal sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita. Bisa dikeluarin nggak? Nah, kalau nggak bisa dikeluarin, nempel tuh. Dia diam di situ tuh. Si virus kan ngasih bakteri. Udah nempel, diam di situ. Lama-lama jadi apa? Ngeradang. Nah, itu yang kita sebut inflamasi. Ngeradang juga kalau andai kata nggak sembuh-sembuh, dia nanti akan mengiritasi saluran nafas. Begitu dia mengiritasi saluran nafas, nanti akan keluar lendir mukus. Di situ. Nah, dalam jumlah yang banyak, batuk kita bunyinya lain, geruguk-geruguk gitu. Iya, geruguk-geruguk gitu. Kalau kebanyakan lagi nanti apa? Nyumbat, sesak napas kita. Oh, dia sampai gitu dok. Nah, itu biasanya kalau anak-anak asma batuk berdahak, dahaknya nggak bisa keluar, nyumbat dia, sesak napas. Nah, itu tuh yang bahaya sebetulnya. Nah, let's say kayak saya kan punya anak juga nih dok. Terjadilah sama anak saya misalnya gitu ya. Langkah awal yang bisa saya ambil. Nah, oke. Ini kalau aku juga punya anak nih. Jadi kan biasanya apalagi juga nih tahu nih kan. anak juga sekolah, teman-teman di sekolah juga pada batuk juga nih. Betul. Makanya nah,
kalau aku balik lagi kalau langkah awalnya nih, kalau udah amit-amit nih ya, kita nih anak udah sampai batuk, ya kita langsung kalau bisa kasih treatment utamanya dulu nih, ya. Aku obatin dulu batuknya, ya kan. Kalau amit-amit dia sampai demam atau flu, ya kita obatin juga demam atau flu-nya, ya. Kalau daya tahan tubuhnya kayaknya lagi ngedrop nih, nah kita kasih juga vitamin, ya, apalagi kayaknya lagi zaman-zamannya anak lagi ujian-ujian juga ya, ulangan juga ya, lagi padat-padatnya juga tuh. Nah makanya itu kadang-kadang mesti istilahnya kita jaga dia juga nih. Kita kasih obatnya juga, obat batuknya, kita jaga daya tahan tubuhnya juga, pastiin dia istirahatnya juga semua cukup, ya, makannya juga teratur. Aku sih paling gampang gitu. Yang amit-amit nanti kalau nggak sembuh, nah kita baru nanti cari pertolongan medis di situ. Oke. Nah kalau kita bicara soal anak tadi sendiri tuh, anak itu sama yang balita tuh bisa dikategorikan sama apa nggak sih sebenarnya tuh? Nah kalau kita ngomong anak ya sebetulnya ya, nah itu kalau kita ngikutin dari panduan Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebetulnya itu kita kategorikan anak tuh sampai usia 18 tahun. Sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun. Ya kan kalau bayi kan berarti kan istilahnya nanti dia udah dari usia 1 tahun ya, 1 tahun sampai nanti istilahnya balita tuh kan sampai dengan 5 tahun, nanti 5 tahun sampai usia 18 tahun tuh kan kita bisa kategorikan dia sebagai anak. Ya kan? Jadi kayaknya kadang-kadang suka ada yang bilang, usia 12 tahun ya anak saya udah dewasa nih. Iya. Padahal kan belum. Remaja lah hitungannya ya. Masih puber aja belum ya kadang-kadang. Kalau kita berdua nih remaja dewasa. Kita puber kedua mungkin ya Pak, udah ya. Puber kedua bentar lagi kita jangan-jangan ya. Udah beda. Dok, balik ke batuk berdahak. Ya. Kalau pada anak, batuk berdahak itu ada perbedaan nggak sebenarnya antara yang akut sama kronis? Oh jelas beda, pasti beda. Bisa dilihat dari apanya aja sih sebenarnya? Nah kalau istilahnya kita melihat dengan mata telanjang susah sih sebetulnya, agak susah. Pasti itu nanti akan butuh pemeriksaan penunjang lain, ya. Makanya itu kadang-kadang kita ada periksa ronsen, nanti ada periksa spirometri atau apapun. Nah itu kan sebetulnya nanti buat ngebedain nih kandungan dahaknya, habis itu kapasitas vital paru-parunya dan lain sebagainya itu kan nanti bisa diperiksa dari situ. Cuman ya prinsipnya kalau nanti akut sama kronis pasti itu nanti penyebabnya berbeda dan durasinya juga pasti akan berbeda. Kalau misal contohnya batuk berdahak akut nih, bisa aja dia lagi asma, kambuh asmanya. Ya, make sense. Bisa aja nih, ya kan. Kalau memang triggernya dia dari asma nih, ya, atau mungkin karena contohnya bronchopneumonia, ya. Itu kan bisa aja, atau nggak pneumonia sekarang ya, karena Mycoplasma pneumonia ya bisa aja kan juga kan karena dari triggernya dia infeksi bakteri. Nggak sembuh-sembuh, nah tiba-tiba dia mulai muncul lendir dahak di sini. Kalau udah kronis pasti udah lama nih, ya pasti udah asmanya juga bukannya asma yang akut punya, tapi yang udah berulang. Ya kan, sembuh, ulang. Nah, jadi makanya dia nggak sembuh-sembuh dia kayak gitu. Nah, kalau saya sebagai orang tua, orang awam nih, anak saya batuk berdahak, itu sebenarnya langsung harus dibawa ke rumah sakit kah? Langsung minum obat atau biarin dulu atau gimana sih? Gimana sih patokannya sebenarnya dok? Nah, kalau balik lagi nih, kalau namanya kita ada infeksi virus atau bakteri yang masih tahap awal, sebetulnya itu tubuh kita tuh sebenarnya bisa istilahnya ngelawan dalam tanda kutip, bisa ngelawan nih sebetulnya kan. Ya tetap kita ngobatin, ya. Kalau kita diemin aja, itu kita sebagai orang tua dipertanyakan juga nih, ya udah tahu anak gue batuk ini udah diemin aja kan nggak mungkin, pasti kita obatin, ya kasih obat batuk. Cuman biasanya kalau nanti memang infeksi virus atau infeksi bakteri yang mungkin masih dalam tahap awal, tubuh kita bisa ngelawan, nanti bisa istilahnya self limited lah, bisa mengobati sendiri istilahnya. Nah cuman kalau ceritanya ini nanti penyebabnya lebih banyak nih. Ya nanti bisa sampai mengenai contohnya ke paru-paru, ke bronkusnya dan lain sebagainya. Biasanya inflamasi lebih berat. Ya kan? Nggak sedikit nanti sampai demam kadang-kadang. Ya kan? Nah, itu kalau apalagi ada riwayat kejang juga nih, demam. Kalau demam terlalu tinggi tiba-tiba kejang. Ya kan? Kadang kita mikir ispa doang nih. Ya, atau panasnya tinggi sampai dia kejang. Itu saya dapat kadang-kadang pasien kan kayak begitu tuh, sukaan dulu tuh. Nah, ini kalau memang istilahnya nanti kondisinya juga pas diobatin dia makin lama makin jelek, dalam tanda kutip jelek ya. Nah ini boleh kita menurun ya kan. Gitu. Nah biasanya nanti mungkin dikasih obat sembuh kok, ya kan, dikasih vitamin apa di rumah sembuh, ya kan. Nah tapi tiba-tiba ini kok udah berapa hari makin jelek ya batuknya ya, makin parah, tiba-tiba dia sumeng panas nih, ya kan, meler terus hidungnya,
Nah, udah coba kita boleh bawa. Itu udah tanda-tanda berikutnya harus dibawa nih gitu ya. Betul. Oke, Kalau nggak kan kesian. Iya, jangan malah dibiarin, nanti kita malah diparahkan gitu maksudnya. Betul. Oke, so kalau ngomongin alternatif obat untuk bertahap pada anak, silakan. Oke, kalau yang mungkin hari ini kita ada bawa ya juga ya dari Soho ya sebetulnya. Mantap ini. Nah, terima kasih loh Pak Iwan. Nah, kalau aku sih sebenarnya obat memang kalau sebagai praktisi medis pun juga sebetulnya kan pilihan banyak. Sebenarnya ada kimia atau enggak herbal. Nah, mungkin kalau dari Soho kita hari ini kita ngangkatnya kita ada bawa obatnya herbal sebetulnya. Oh, jadi ini herbal. Herbal. Ya, jadi ini ada produk namanya Imbus for Scough Kids ya. Ada kids ya. Jadi benar-benar buat anak nih buat sebetulnya. Anak, kids ya. Jadi ini memang ini terdaftarnya di Badan POM pun kita sebagai OT, obat tradisional. Ya, karena kandungan ini semua herbal. Nggak ada kimianya. Boleh Pak Iman nanti cek nanti. Wow. Ya. Dan ini bisa untuk berdahak dan kering atau khusus? Nah, kalau yang ini kita khusus untuk batuk yang berdahak. Khusus untuk batuk yang berdahak. Oke, udahlah khusus batuk berdahak, khusus anak-anak, dan ini juga adalah herbal. Betul. Nah, bahan-bahan aktifnya apa dok? Udah herbal aja gitu dok? Nah, jadi memang betul kita ini herbal. Kita punya 2 bahan aktif namanya daun ivy sama thyme. Sama thyme, oke. Ya. Mungkin kayaknya kurang familiar ya dua-duanya ya. Iya. Kalau memang daun ivy sebenarnya itu memang udah dari dulu itu kita banyak pakai untuk pengobatan batuk berdahak sama anak. Itu sampai masuk di rekomendasi tata laksana dokter anak Indonesia tahun 2017 ya. Itu bahkan dia nyebutin tuh namanya daun ivy. Itu karena punya efek mukolitik yang buat ngencerin dahak tuh. Ya kan kalau anak-anak kan mau suruh buang dahak susah ya. Iya. Mungkin kalau udah lebih gede anaknya bisa dah. Iya, kalau masih kecil susah tuh. Nah, kalau kayak anak saya nih bingung gimana caranya. Nah, anak saya mungkin baru 5 tahun 6 tahun, mungkin agak susah nih. Ya, suruh paksain dek buang batuknya, buang dahaknya susah. Makanya ini kalau ada mukolitik enak, dia encer langsung masuk. Nah, itu IV. Ya, jadi yang kedua juga ada thyme. Thyme tuh mungkin kalau yang paling sering tuh kalau kita makan steak tuh suka ada yang daun-daunnya yang suka buat ditaruh di atas daging kali ya, yang suka disiram sama dagingnya. Di atas. Nah itu. Nah itu yang mungkin yang sering situ. Tapi ternyata memang itu dari kenapa kita memakai 2 kombinasi IV sama thyme ini memang dari penelitian klinisnya pun ini kedua bahan ini memang mempunyai efek yang sangat baik untuk meredakan batuk berdahak. Cara kerja sendiri gimana dok? Nah jadi yang pertama kalau namanya tadi IV ya udah jelas mukolitik. Udah jelas mukolitik. Mukolitik nanti dia istilahnya akan mengencerkan dahak supaya nanti keluar gitu. Supaya gampang ditelen disuruh malahan. Ya syukur-syukur kalau anaknya bisa ngeluarin. Tapi kalau udah encer biasanya diketelan. Ya, yang kedua nanti dia punya efek bronkospasmolitik. Apa itu bronkospasmolitik? Dia melegakan jalan napas. Ya kan? Tadi kan kalau kita dengerin ceritanya awal-awal saluran napasnya dia meradang. Benar, meradang. Kalau meradang gatel, udah nggak enak. Napas pun kadang-kadang susah. Nah, ini buat dilegakan. Nah, di bronkospasmolitik jadi lebar nih napasnya. Lebarin tuh napasnya juga. Napasnya plong, dahaknya bisa turun. Kalau napasnya dia sempit, susah turun. Susah, betul. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa juga ada kandungan dari IV-nya sendiri. Nah, thyme. Gue makan menjadi IV lagi. Kalau thyme, yang pertama dia punya sifat anti peradangan sebetulnya. Ya, penyebab dari batuk berdahak kan salah satunya juga karena udah banyak bakteri, virus nempel di saluran nafas bikin radang. Pas banget kalau kita kasih anti peradangan. Yang kedua, itu juga fungsinya thyme itu sebenarnya untuk mencegah perlekatan bakteri sama virus. Jadi kayak melapisi dinding saluran nafas supaya nanti nggak nempel. Di coating lah. Mobil ya, kayak mobil ya. Bener juga nih jadinya. Ya, jadi memang dilapisin supaya nanti apa? Kalau yang udah nempel, ya udah kita cegah supaya jangan nambah. Ya kan? Kalau nambah kan nggak sembuh-sembuh dong kita malahan. Nah itu sebetulnya kurang lebih peranannya masing-masing tuh itu. Makanya kita ngelihat dari Soho, wah menarik nih kita kalau kayak yang kita gabungin nih 2 bahan ini. Gitu. Dok, jadi apa istimewa kalau dibandingkan dengan obat-obat yang lain? Nah, itu dia. Obat lah. Boleh nggak sih ngomongin itu? Mungkin aku nggak sebut nama ininya ya. Aku nggak sebut nama produk ya mungkin. Tapi gini, kalau istilahnya yang lebih menarik ya ini karena tadi secara mekanismenya dia banyak. Ya kan, kalau obat-obat mungkin chemical yang sekarang kita kenal mungkin dia satu mekanisme.
Oke. Ya kan, kalau mau kolitik dia mau kolitik aja. Kemudian kalau dia misalnya dia anti-inflamasi aja, ya kan. Nah kalau ini kita sebenarnya punya ada banyak mekanisme, ya kan. Jadi kita juga istilahnya cukup minum satu obat, that's it, kita dapat banyak mekanisme. Dapat manfaatnya banyak, ya kan. Kemudian balik lagi nih herbal. Itu yang paling penting sih. Ya kan, herbal. Jadi kalau memang dalam jangka panjang pun kita nggak terlalu banyak khawatir nih, selama kita minum sesuai dengan dosis dan aturan pakainya. Jangan tiap menit minum. Jangan. Enak nih. Sukaan kan gitu ya, rasa obatnya enak. Wah, ini kayaknya enak ditenggak begini nih. Jangan. Justru malahan. Tapi kita ngikutin dosis aturan pakainya juga, karena memang kita dari Soho pada saat memformulasi, kita juga istilahnya membuat aturan pakainya pun ini sesuai. Untuk dosis anak-anak, untuk istilahnya buat kebutuhan meredakan batuknya, itu pun itu semua dapat istilahnya dari penelitiannya. Nah, bicara keamanan dan efikasi gimana tuh? Bagus. Kalau gini, kita ini juga selalu Soho dalam pengembangan produk, terutama obat ya. Kita pasti ngelihat evidence based medicine-nya. Ya haruslah. Harus ya. Ini Pak Iman juga kalau udah banyak podcast begini pasti semua evidence based medicine sekarang penting. Karena balik lagi kita jaga kredibilitas nama kita juga sebagai perusahaan, makanya dari beberapa penelitian yang kita pakai, mungkin ada aku lupa mungkin tahun nih ya, ada penelitian dari Holsinger atau mungkin dari Marzian, dari Safina atau dari Wagner. Itu semua kita ngelihat efikasi baik. Ya, terutama untuk batuk berdahak, ya itu bisa sampai menurunkan skor batuk berdahak sampai dengan 50% sampai di hari keempat, ya bahkan bisa mengurangi frekuensi sama durasi batuk, ya kan gak enak ya kalau batuk kelamaan, apalagi nanti kalau malam-malam batuknya kenceng banget, sering lagi, ya kan kesian juga kan anak-anak nggak bisa tidur malam hari itu, ya. Terus habis itu juga digunakan dalam jangka waktu beberapa lama pun. Ini tidak kita ketemu efek samping yang serius. Ya kan kadang-kadang kita juga kalau buat anak carinya yang aman dong. Pasti. Ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba waduh jadi sakit perut nih. Ya kan jadi nanti alergi nih atau sakit kepala nih begitu mau minum obat. Nah itu enggak. Jadi itu bisa dibuktiin dari penelitiannya, nanti kalau Pak Iman nanti mau baca-baca aku bisa kasih. Ya. Dok, selain daripada misalnya anak sakit nih batuk berdahak kita kasih Imbus Force gitu ya. Selain daripada minum obat ini apa yang harus dilakukan untuk anak-anak ini? Oke. Jadi seperti tadi yang dari awal nih kita mungkin aku sempat singgung sedikit. Tetap kita usahain kita kasih obat batuk, ya. Itu satu. Kemudian jangan lupa kita jaga juga daya tahan tubuhnya, balikin, ya. Nanti bisa minum suplemen, vitamin, ya atau istilahnya yang paling gampang makannya juga nih. Makan diperhatikan. Pasti. Ya gizinya juga harus sehat, harus seimbang, ya kan. Jangan sampai ya cuma ngandelin obat doang, dia makan enggak, minum enggak. Iya benar. Ya kan. Benar. Emang kadang-kadang nggak enak ya lagi ispa, lagi batuk, mau makan makanan enak pun rasanya nggak enak sih kadang-kadang. Tapi memang kita mesti sebagai orang tua paksain anaknya juga. Makan dong, jangan nggak makan. Ya. Kemudian yang kedua tidur. Itu harus istirahat. Ya. Kalau kita mungkin lain ya Pak ya. Udah beda usia. Tapi kalau anak-anak ya harus tidur. Harus tidur supaya semua, karena biar badannya istirahat. Biar nanti istilahnya badannya bisa ngebentuk daya tahan tubuh lagi supaya nanti dia bisa lebih cepat sembuh. Iya kan? Dan kalau misalnya kayak anak saya lagi kondisinya lagi UAS nih ya, lagi banyak ujian nih ya. Ya udah kalau memang nanti ada kondisi lagi sekarang hujan atau apapun, ya mungkin bisa kita siapin jas hujan, kan payung benar. Atau apapun ya supaya nanti ya dia tetap terlindungi lah badannya. Sama minum air putih yang banyak sih dok. Itu harus. Kalau itu kurang cairan pasti. Kan. Karena kan nanti kan supaya dahak pun juga nanti bisa turunnya enak. Benar. Ya. Ini satu varian aja ya dok berarti? Kalau varian iya. Satu varian. Kalau memang nanti sebetulnya kita punya variannya dewasa juga nanti ke depannya. Ya. Nah ini ya berarti udah ada hintsnya nih ya. Dewasa nanti ya. Buat Pak Iman nanti ya. Iya untuk dewasa. Kalau ini buat anaknya Pak Iman nanti ini sementara. Nggak ada rasanya nggak sih dok? Rasa cherry. Oh rasa cherry. Memang rasa-rasa yang disukai sama anak-anak. Buat dewasa juga mungkin suka ya. Cuma kalau buat anak ini memang kita kenapa kasih rasa cherry, ini rasa yang disukain sama anak juga. Iya benar. Biasanya kan sukanya yang kayak gini. Ngantuk nggak tapi?
Enggak, kalau ngantuk enggak. Nah ini makanya yang ngebedain pun juga ya ini kita tidak mengandung bahan-bahan yang bisa bikin ngantuk sebetulnya. Iya. Kan beda kan nanti kalau obat-obat yang kayak contohnya anti alergi atau antihistamin kan memang biasanya nanti bisa bikin ngantuk. Kalau ini enggak sama sekali. Makanya saya malas tuh kadang-kadang kalau sakit tuh bukan karena nggak mau minum obatnya. Kalau kita minum di jam kantor kan jadi ngantuk. Teler malahan. Teler kan. Iya betul. Tapi kalau ini mantap gitu ya. Bisa nanti. Ya. Oke, Swipers lengkapi sediaan apotekmu dengan Imbus Force Cough Kits tersedia di SwiperX Belanja tentunya. Check out sekarang juga karena lagi ada banyak promo menarik. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di SwiperX Belanja. Nah dok, boleh kasih tips ke tenaga kefarmasian dalam memberikan rekomendasi obat batuk berdahak pada anak serta penggunaannya obat yang tepat. Silakan dok. Oke, terima kasih Pak Iman. Nah kalau sahabat Swipers ya, jadi ini hari ini kita ada ngobrol mengenai Imbus Force Cough Kits ya. Jadi ini adalah formulasi baru dari PT Soho untuk batuk berdahak. Ini kita ada kombinasi IV sama Time. Jadi sahabat Swipers nanti bisa merekomendasikan obat ini untuk batuk berdahak pada anak. Ya, tadi anak sesuai diskusi saya sama Pak Iman ya, dari usia 1 sampai 18 tahun. Ya, tapi perhatiin ya aturan pakainya ya, nanti udah ada di packagingnya. Jadi nanti ada range usianya, nanti ada dosisnya berapa ya. Kemudian juga nanti kalau memang misalnya kondisinya anaknya memang ya kita nggak tahu ya, nanti teman-teman Swipers nanti akan kedatangan pasien yang datang ke apotek, nanti kondisi memang sudah agak berat. Ini mungkin bisa tetap diberikan obat Imbus Force Cough Kits ini, tapi mungkin jangan lupa nanti untuk mengarahkan supaya nanti bisa konsultasi ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Ya, tetap jaga kesehatan semua ya sahabat Swipers ya. Mantap sekali. Terima kasih Dokter Sandi udah datang ke podcast kami, udah mau kasih sharing. Ini saya tertarik, saya pengen beli habis nih. Siap. Buat nanti. anak saya. Habis itu saya tunggu untuk yang dewasa ya. Siap Pak nanti ya. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Serta nyalakan juga fitur notifikasinya supaya bisa up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X.